Sabar nanti. Soal ada petisi kartu merah buat Budi Ari. Dan nanti tunggu dulu dong. Nanti dulu ya. Tunggu dulu untuk jangan jalan dong. Tunggu. Pada minggu-minggu yang lalu kita dikejutkan ya, yaitu dengan berita yang menurut saya tidak perlu terjadi ya. Nah, pada waktu lalu kan, yaitu pusat data tersebut terserang hacker lah. Wah, dan di situ bahkan Kemenkominfo terlihat bingung dan lain sebagainya. Nah, bahkan di sini dari berita yaitu Kemenkominfo soal data PDNS dan sulit backup karena keterbatasan anggaran. Kalau kita ketahui anggaran dari Kemenkominfo pada waktu lalu 4,9 triliun dan bahkan di sini Sri Mulyani pun juga turun tangan dan di sini langsung menjawab dengan tegas yaitu anggaran pusat data nasional yang kini tumbang 700 miliar. Nah, artinya di sini yaitu sudah membelanjakan untuk kebelanjaan anggaran pusat data nasional sebesar 700 miliar dari total anggaran 4,9 triliun. Kalau kita melihat dari berita tersebut. Tetapi dari sini Kemenkominfo soal data PDNS tenan sulit backup karena keterbatasan anggaran. Di sini sangat lucu sekali. Untung loh Sri Mulyani di sini ya setidaknya mengungkapkan pusat data nasional yang kini tumbang itu ya setidaknya sudah dibelanjakan 700 miliar dari total dana dari Kemenkominfo. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Ibu Sri Mulyani untuk Kominfo ada 4,9 triliun sudah dibelanjakan data center nasional 700 miliar. Kominfo soal data PDNS tenan sulit backup karena keterbatasan anggaran. Ini anggaran yang terbatas atau kemampuan menteri yang terbatas. Kalau memang anggaran negara terbatas, kenapa maksa bikin program baru yang menghabiskan anggaran puluhan hingga ratusan triliun? Kenapa tidak melakukan perbaikan yang saat ini penting untuk dibenahi? Stop bodohi rakyat. Nah, pada waktu lalu juga di sini Budi Ari selaku Kementerian Kemenkominfo juga bahkan dicecar dan bahkan yang lebih mengejutkan sekali yaitu Budi Ari ya setidaknya ada penandatanganan petisi untuk mendesak Budi Ari di sini mundur gara-gara ya setidaknya ada serangan hacker di sini dan bahkan beberapa hari pusat data nasional di situ ya sulit diakses dan sebagainya. Nah, di sini dari tweetan Wagimandip 212, momen ketika Menkominfo kalian cecar soal kartu merah dan petisi mundur buntut dari PDNS Dirtas. Jangankan mundur, minta maaf mengakui kesalahan saja tidak. Seperti ini videonya. Mohon izin Mas ya. Apa yang tersampaikan aja? Saya sabar nanti. Katanya soal ada petisi kartu merah buat Budi Ari. Dan nanti tunggu dulu dong. Nanti dulu ya. Tunggu dulu untuk jangan jalan dong. Tunggu. Soal kartu merah dulu Pak, ada petisi Pak. Bisa mundur gimana Pak? Ya, tunggu. Tunggu ya. Nah, bahkan juga dari video di sini terlihat tidak menjawab ya dan bahkan suruh nunggu apa maksudnya? Nunggu di reshuffle atau nunggu untuk memperbaiki permasalahan ini? Ya seharusnya ketika yaitu ada serangan hacker di sini seharusnya meminta maaf karena tidak bisa diakses dan sebagainya. Seharusnya permintaan maaf yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini dari Robot Bera bisa diomelin bini kalau pulang-pulang nganggur. Darto, kira-kira Menkominfo dipecat Pak Presiden Jokowi enggak? Mimpi apa bangsa ini memiliki menteri seperti ini? Buka tembok, tahu tak malu persis. Apa sih? Apa ini juga masuk drama, Mbah? Maksudnya ada sesuatu yang disembunyikan di balik kegaduhan. Nggak ada kamus mundur buat pejabat Indonesia ya. Di sini kalau kita lihat
dari berita CNN. Di sini anggaran pusat data nasional yang kini tumbang 700 miliar. Wow, hampir 1 triliun. Sangat banyak sekali di situ. Di sini bahkan Menteri Keuangan mengungkapkan anggaran untuk pusat data nasional PDN mencapai 700 miliar. Menurutnya, negara menggelontorkan uang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, termasuk 700 miliar bagi pusat data nasional. Seharusnya di sini kan pusat data nasional digarap dengan sistem yang sangat bagus sekali ya. Seharusnya harus dijagalah data informasi. Seharusnya di Kementerian Kemenkominfo di situ diisi oleh orang yang profesional, yang mengerti. Tetapi ya tidak tahu lagi lah, kalau kita lihat di sini kan dari Ketua Umum Projo ya. Ya kita tidak tahu lagi lah. Tetapi saat ini kan kita lihat ya sangat wow sekali lah pokoknya. Di sini PDN yang belakangan ini down alias tumbang imbas serangan hacker masuk dalam salah satu komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024. Untuk Kominfo ada 4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G 1,6 triliun dan data center nasional 700 miliar. Ungkapnya dalam konferensi pers APBN kita secara virtual pada 27 Juni. Di sini kapasitas satelit 700 miliar dan palaparing 1,1 triliun. Jadi belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati 5 triliun, yaitu 4,9 triliun. Ibu Sri Mulyani, wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara secara keseluruhan mencapai 1.145 triliun per Mei 2024. Uang negara sebanyak itu sudah dibelanjakan 34% dari total pagu anggaran alias 14% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi di sini sudah anggarannya naik dari tahun lalu, tetapi juga ya kalau kita lihat sampai saat ini juga belum maksimal ya, padahal juga anggaran naik. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya dari tweetan Husnul Khotimah di sini, yaitu tentang anggaran pusat data nasional yang kini tumbang seharga 700 miliar. Wow. Di sini dari Iwan Trianto, Menko Info memangnya siapa? Bisa apa? Hanya modal relawan dijadikan Menkominfo. Ya, hampir sama-sama komentarnya memang seperti itu. Relawan menjadi Kemenkominfo. Perasaan Kemenkominfo di situ adalah tugas dan fungsinya menurut saya sangat-sangat urgent sekali dan sangat penting sekali ya menjadi Kemenkominfo ya. Di sini dari Angel Bingit, proyek bancakan. Di sini dari Dul Kenyut, bukan ahlinya ya buang-buang anggaran, duit pajak dibuang-buang. Di sini dari Adu Ngibul Tok, bikin backup server aja kalau niat, duit 100 juta udah bisa bikin. Paling yang bikin mahal storage-nya. Di sini dari Kusuma, mau sebanyak berapapun anggaran kalau yang kelola bobrok sama saja. Iya memang di sini memang sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba ada serangan hacker. Seharusnya juga sudah diantisipasi ya oleh Kemenkominfo di sini ya, selaku kementerian di sini seharusnya sudah diantisipasi, dan kemungkinan juga harus ada backupnya lah. Kalau di sini ya kemungkinan yang lebih tahu memang dari Kementerian Kemenkominfo, sehingga masyarakat tidak dirugikan lah oleh serangan-serangan yang tidak bisa diprediksi seperti halnya pada waktu kemarin. Ya, tapi yang jelas kita kembalikan lagi ke masyarakat modelnya seperti apa. Tapi saya berharap pada Pilkada serentak 2024 besok semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.